Halo, salam generasi muda. Nah, ini dibuka dulu. Halo teman-teman, hari ini kita mulai lagi podcast. Nah, di samping saya sudah ada orang hebat luar biasa. Ini adalah ketuanya para ketua, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat KNPI. Ini Komite Nasional Pemuda Indonesia. Di KNPI ini punya sejarah panjang sebagai organisasi yang menghimpun organisasi-organisasi pemuda. Nah, di samping ini adalah ketuanya para ketua-ketua. Itu luar biasa. Ketua Umum KNPI periode 2018 sampai 2021 ya Bang. Di sebentar lagi kita mau selesai, tapi ini di sela-sela acara doa bersama untuk Wakil Ketua Umum DPP KNPI Bang Mul Mulyadi P. Tamsir, beliau juga mantan Ketua Umum PBHMI. Saya langsung tarik beliau, Bang Haris ini, Bang Haris Kamrat, Bang Haris pertama. Ajak kita ngobrol masalah kepemudaan nih Bang. Yang pertama nih soal KNPI nih Bang. KNPI ini Abang kan tahu, pertama punya dinamika yang luar biasa dahsyat. Yang kedua, sebelum Abang jadi ketum tentunya kan ada macam-macam KNPI itu. Ini KNPI, itu KNPI, itu KNPI. Kenapa Abang pengen jadi ketum KNPI Bang? Ya, jadi memang menjadi ketum KNPI ini sebetulnya impian banyak ketua umum OKP juga, impian banyak pemuda Indonesia juga. Ya alhamdulillah, karena ketua umum KNPI ini bukan ketuanya para ketua, tapi dipilih langsung oleh ketua umum organisasi kepemudaan yang berhimpun di bawah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi memang ada sedikit kebanggaan menjadi seorang ketua umum KNPI, bahwa menjadi seorang ketua umum KNPI ini, ya itu yang tadi saya bilang, bahwa seluruh organisasi kepemudaan yang berhimpun, ya termasuk kelompok-kelompok mahasiswa di sini diwakili oleh kelompok Cipayung dan juga kelompok-kelompok ormas OKP-nya, ya di situ letak kebanggaan bahwa kita dipercaya oleh para ketua umum OKP, ya organisasi kepemudaan untuk menjadi pemimpin wadah berhimpun di ini. Nah Bang, ketika jadi ketum KNPI, goals-nya apa nih Bang dalam satu periode ini? Ya goals saya satu, bahwa kita mensinergikan ya kegiatan wadah berhimpun ini dengan segenap OKP. Kita coba membuat keakraban, salah satunya juga ada kemarin kegiatan-kegiatan yang sedikit hanya mengutamakan keakraban, yaitu adalah KNPI Fun Run. Di situ kita lari-lari santai bersama teman-teman OKP sekaligus menantikan door prize dari yang disediakan oleh DPP KNPI. Kita juga ada kegiatan-kegiatan ke daerah, beberapa daerah kita juga mengajak ketua OKP ini untuk bersama-sama DPP KNPI jalan ke daerah-daerah. Nah langkah Abang nih Bang, kalau KNPI kan kemarin ada KNPI ini itu. Nah langkah Abang bagaimana nih supaya KNPI itu bersatu? Kalau jargonnya kan harmoni itu Bang, sudah cakep tuh Bang. Ya ini agak sedikit menggelitik sebetulnya kondisi KNPI hari ini. Ini masalah kedewasaan, masalah mentalitas pemuda Indonesia yang dipertaruhkan dalam sebuah pertarungan Kongres Pemuda di Bogor kemarin. Bahwa dalam pertarungan tersebut dengan 3 kandidat yang maju akhirnya menjadi 2 kandidat, saya dengan Bung Fajri, Bung Jackson mundur untuk mendukung saya. Ya selisih dengan 2 suara. Jadi head to head saya dengan Fajri. Alhamdulillah atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, ya akhirnya saya yang dimenangkan dalam pertarungan tersebut. Namun ya tragedi ketidakpuasan yang mungkin ya dengan hasil yang ada, karena merasa hanya ingin menang, akhirnya yang mengaku KNPI akhirnya kan
ketua umum KP bahkan teman-teman pemuda Indonesia bisa melihat tidak ada yang namanya abal-abal atau palsu itu akan terlihat dengan cahaya. Ya, karena saya sebagai pemenang dengan jalur yang benar, akhirnya ya beberapa ketua umum KP juga mengakui dengan sendirinya, mana-mana ketua umum alhamdulillah tidak ada satupun kecuali Rifai, cuma satu ketua umum dan seluruh ketua umum yang hari ini juga setengah-setengah terpaju. Ini luar biasa bang. Jadi begitu, saya ingat betul begitu abang jadi ketum, ini baru kali pertama kayaknya abang bikin event lagi di kantor ini. Waktu itu di buka puasa, ya di halaman. Sebelum-sebelumnya saya kalau lewat sini sepi bang, nggak ada agenda sekali bang. Ya sebetulnya gedung ini ya, ini baru kita bersihin pelan-pelan ya, karena memang bisa dilihat situasi sebelum periode saya ini bahwa ada terjadi dualisme kepengurusan DPP KNPI, ya akhirnya bertengkar, saling menghancurkan. Nah saya pribadi sebetulnya tidak begitu ngotot ya untuk bagaimana bisa berkegiatan di gedung ini, membersihkan segala, nantinya gedung yang sudah hancur nanti akan hancur lagi. Ya, akhirnya kita adakan di luar bersama kawan-kawan. Yang penting bahwa kegiatan visi misi tujuan berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia sudah saya jalankan. Secara kegiatan, kita kegiatan bersama OKP, kita jalan, kegiatan bersama kawan-kawan DPD KNPI di daerah juga bisa dilihat di media sosial saya, ya, bahwa berjalan dengan baik. Bahkan hitungannya kesolidan teman-teman DPP kepengurusan kita hari ini ada 800 orang pengurus. Ya, Bung Ceho sendiri salah satu pengurus yang bisa lihat bagaimana kesolidan teman-teman DPP yang siap keluar apapun yang dia punya demi kebesaran Komite Nasional Pemuda Indonesia. Bang, sebagai Ketua Umum DPP KNPI, Bang, bagaimana Abang melihat fenomena Indonesia yang dianugerahi bonus demografi? Nah, ini bisa jadi bencana demografi kalau pemudanya nggak dikelola. Nah, gimana Abang melihat itu, Bang? Ya inilah fungsi, salah satu fungsi dari Komite Nasional Pemuda Indonesia ya. Bahwa satu bonus demografi ini betul kata Bung Ceho bahwa akan bisa terjadi bencana jika kesiapan dari stakeholder yaitu pemuda Indonesia ya yang begitu banyaknya tidak ada yang untuk mengarah ke yang positif. Jadi harus disediakan sarana dan prasarananya. Bahwa beberapa negara yang mengalami bonus demografi dan menjadi sukses itu karena memang pemerintahnya terusnya beberapa kelompok juga sama-sama ya, mungkin organisasi di negara tersebut juga mendukung bagaimana kegiatan-kegiatan kepemudaan itu menjadi sebuah kegiatan yang kreatif, yang inovatif ya. Jadi sehingga memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa energi positif bagi perkembangan bangsa dan negara. Seperti contoh misalnya di Korea dengan K-popnya, di Jepang misalnya dengan otomotifnya atau teknologinya, di Cina juga seperti itu. Nah di Indonesia hari ini kan kita harus persiapkan apakah untuk menuju Indonesia Emas ini dengan kita sama-sama menguatkan pemerintah hari ini dengan misalnya tujuan membesarkan UMKM. Ini kan salah satu program Pak Joko Widodo yang cukup baik ya, yang sangat baik, bahwa ingin UMKM ini besar di Indonesia. Nah ini kan bisa teman-teman pemuda masuk di situ. Masalah untuk dari wilayah seni dan budayanya, saya rasa cukup banyak. Bahwa misalnya teman-teman pemuda juga tahu bahwa hampir tiap daerah kita mempunyai seni dan budaya yang berbeda. Keragaman ini adalah satu bentuk juga akan kekuatan saat kita menghadapi bonus demografi. Jadi keberagaman ini bisa menimbulkan banyak
banyak sisi positif, juga dia nanti bisa sisi negatif. Iya. Jadi harus disediakan lahan-lahan seperti Bung Ceho dengan podcast ini kan sebetulnya inilah salah satu menuju bonus demografi yang cukup baik, bahwa kita satu melek teknologi, kedua juga ikut perkembangan peradaban yang ada, ketiga misalnya dengan skill-skill yang harus ditingkatkan untuk pemuda-pemuda Indonesia gitu. Jadi skill misal pertanian ada kan, Kementan buat pertanian milenial, petani milenial, ada beberapa departemen juga buat hal-hal seperti itu. Nah ini yang harus benar-benar kita jaga saya sebagai Ketua Umum DPP KMPI, menjaga bagaimana pemerintah tepat pada tracknya, membesarkan bangsa ini, membuat Indonesia maju seperti visi misi Pak Jokowi. Nah, masuk ke ini Bang, masuk ke isu tadi keragaman. Jadi akhir-akhir ini ada ekses dari politik, ada cebong kampret, sekarang ada istilah kadrun, ada kelompok-kelompok lain juga saling menghina antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ada terjadi polarisasi di masyarakat. Pemuda kita juga tergeser-geser ke situ Bang. Gimana Abang nih supaya kasih pesan nih ke masyarakat lebih luas, ke pemuda khususnya, dalam melihat fenomena terbelahnya masyarakat nih Bang. Nah, kan Abang melihat ada keberagaman yang sebetulnya itu bisa dimaksimalkan untuk pembangunan. Di sisi lain, keberagaman ini juga kok seakan-akan gontok-gontokan ini Bang, di grassroots itu Bang. Ya, jadi inilah tugas dan peran teman-teman organisasi ya, salah satunya. Kan KMP ini wadah berhimpun ya, isinya ada 100 lebih organisasi kepemudaan. Di sinilah sebetulnya teman-teman bisa berperan. Bagaimana masyarakat bisa bermedia sosial yang baik ya, karena kan bisa dilihat sama Bung Cengho, perbedaan-perbedaan di Indonesia ini sudah dari dulu, bahwa kita memiliki perbedaan. Iya. Dari awal berdirinya Indonesia itu berdiri dengan sebuah perbedaan, tapi bisa disatukan gitu loh. Bahwa perbedaan-perbedaan ini sudah bisa disatukan sama teman-teman. Akhirnya meraih kemerdekaan sama Bung Tomo dan lain-lain. Nah ini juga harus dikatakan oleh pemuda Indonesia, teman-teman organisasi, bagaimana masyarakat bisa berbuat sesuatu yang positif dalam bermedia sosial. Boleh kita ada perbedaan politik, pendapat dan lain-lain, ya tetap kita harus menyadari dengan sadar-sadarnya bahwa mereka adalah saudara kita juga sebangsa dan setanah air. Ini Bang, ada isu-isu yang lagi hangat, lagi hot, lagi menarik sih sebetulnya. Isu yang dibubarkannya ormas-ormas, ya terlepas dari pro kontra kita sepakat atau tidak. Terus kemudian kasus meninggalnya anggota ormas tersebut. Sebelumnya juga ada ormas juga, tanpa perlu kita sebut nama ormasnya ya Bang. Di sisi lain ada wacana demokrasi, ada. Nah gimana Abang melihat itu? Ya, saya melihatnya bahwa 98 kita sudah memutuskan untuk membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya ya, pasca 98. Nah inilah yang kita harus sama-sama sadari bahwa kebebasan atau luasnya ruang demokrasi ini harus dimanfaatkan pada sisi-sisi yang positif. Segala perbedaan ini kan harus juga ada komunikasi yang sangat baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Bahwa Indonesia dibentuk itu kan dari segala perbedaan yang saya katakan tadi. Kita bisa bermusyawarah, founding father kita semua bermusyawarah. Bagaimana seorang Soekarno datang ke kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, juga bermusyawarah, berdiskusi, berdialog. Jadi kejadian-kejadian yang kemarin ya, masalah perbedaan pendapat antar ormas atau apapun, saya rasa ini bisa dibicarakan dengan baik. Jadi ada ruang-ruang komunikasi. Saya selalu katakan bahwa ruang komunikasi ini harus dibuka, ya, karena tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan. Nah, lagi pula kepada pihak pemerintah juga saya juga sudah sering berbicara bahwa ini adalah rakyatnya, ini adalah
warganya. Jadi selama tidak ada misalnya perbedaan sampai kepada misal sebuah tragedi, misalnya angkat senjata atau misalnya tragedi sebelumnya seperti tragedi 65 lah ya, 65 66 itu, bahwa tragedi tentang PKI ya, bahwa ada pembunuhan Dewan Jenderal, ada juga misalnya pembunuhan yang dilakukan ya di beberapa daerah oleh anggota-anggota PKI, ya masih pemerintah harus bisa mengajak dialog mereka. Ya, ada rekonsiliasi itu ya. Rekonsiliasi, saya selalu katakan bahwa rekonsiliasi itu harus dilakukan. Nah, Bang, sebagai ketua umum DPP, artinya Abang ini punya kapasitas memotret Indonesia secara nasional dalam skala nasional. Pertama, bagaimana Abang melihat kinerja Pak Jokowi di 6 tahun ini, atau Jokowi Kiai Ma'ruf di 1 tahun pertama, dan harapan untuk sisa-sisa ke depan bagaimana? Jadi di 1 tahun pertama ini kan bisa dilihat begitu banyak menteri yang mungkin belum terbiasa ya, atau pembantu-pembantu presiden ini belum terbiasa dengan sifat seorang presiden. Ya, kita bisa lihat itu. Tapi di awal tahun ini kita bisa lihat ada perkembangan yang cukup signifikan dari sisi penegakan hukum, bahwa seorang Presiden Jokowi hadir ya, menghadirkan seseorang dalam penegakan hukum ini, orang yang sangat dekat dengan dia, dan orang itu tahu tentang keinginan seorang presiden. Saya yakin bahwa tidak ada di negara manapun ya yang presidennya ingin menyelesaikan rakyatnya, pasti ingin membahagiakan karena dia akan bahagia juga. Jadi bisa dilihat oleh kawan-kawan pemuda hari ini, ya kita butuh situasi yang kondusif, situasi yang nyaman, dan alhamdulillah dengan awal tahun ini ada perubahan pergeseran yang saya berharap dengan masuknya Sandiaga Uno ke dalam kabinet ya, dengan hari ini pergantian di tubuh kepolisian, nantinya akan segera ada pelantikan. Saya yakin inilah yang nantinya akan membuat Indonesia ini lebih baik dari sebelumnya. Nah, saya melihat Abang itu, Bang, banyak sekali mengkritik pemerintah dalam beberapa hal ya. Saya melihat statement Abang cukup keras. Terakhir terkait penegakan protokol kesehatan di beberapa titik ya, diantaranya di Cikarang. Nah, sebetulnya apa sih harapan Abang nih untuk bangsa Indonesia, khususnya dalam jangka waktu terdekat atau dalam jangka waktu yang panjang itu? Minimal yang terdekatnya aja. Sebetulnya kritik saya ini kan kritik untuk membangun bagaimana kita bernegara ini, bagaimana pemerintah juga bisa selalu melek dan melihat dan mendengar ya, bahwa beberapa kritikan saya ini kan kritik yang membangun. Ada beberapa kejadian-kejadian, jadi bukan kritik saya benci dengan pemerintah, tapi saya ingin pemerintah sesuai dengan harapan pemuda Indonesia, harapan rakyat Indonesia, bahwa kedamaian itu tercipta, keadilan itu tercipta, penegakan hukum yang sangat baik tercipta itu. Jadi kritiknya untuk membangun ya, Bang? Kritik buat membangun. Ya, karena sejatinya kritik itu membangun ya, Bang. Sejatinya bahwa kritik dan perdebatan itu jika diambil sisi positifnya itu akan menjadi sebuah kehebatan ya, bahwa sebuah pembangunan akan terjadi. Makanya kita bisa lihat berdirinya sebuah negara kan semuanya mengalami dari berawal dari kritikan dan perdebatan. Nah, Bang, Abang mengalami beberapa fase dalam perjalanan sebagai aktivis. Nah, Abang melihat bagaimana aktivis zaman Abang dulu di berdarah-darah di mahasiswa, dan sekarang ketika sebagai ketum KNPI melihat teman-teman mahasiswa, melihat teman-teman aktivis-aktivis yang lebih muda dari Abang. Ya, saya berharap teman-teman aktivis ya menyadari bahwa aktivis itu kan adalah seseorang yang dia selalu mengamati kinerja pemerintah, selalu misalnya bagaimana mengawasi kinerja pemerintah dan selalu mendengar rakyatnya. Jadi aktivis itu memang harus berbekal seperti itu. Jadi bukan hanya menjadi aktivis ini bukan hanya bisa demo,
ya mega ketua, tiba-tiba langsung mengaku aktivis. Aktivis ini juga harus banyak ini ilmunya. Bahwa saat misalnya ada kehilafan ya, kehilafan pemerintah dalam menentukan suatu undang-undang atau suatu sikap, ya dia harus bisa memperbaikinya. Jadi aktivis ini bukan nolak atau dukung, gitu. Nah ini ya saya berharap adik-adik mahasiswa hari ini, saya yakin lebih cerdas dari yang kawan-kawan mahasiswa sebelumnya, misalnya generasi saya yakin karena perkembangan teknologi juga pasti saya yakin bahwa anak-anak sekarang ini lebih canggih dibanding di era saya. Nah cuma saya hanya mengimbau agar teman-teman aktivis tetap bersuara ya, dari mahasiswa jangan terlena dengan dukung dan tolak, tapi coba buat diskusi-diskusi itu dihidupkan lagi, jangan hanya menghilang ya melalui WhatsApp group, tapi bentuk forum-forum diskusi sesama kelompok Cipayung, sesama kelompok BEM. Jadi terbangun bahwa pemerintah hari ini diawasi oleh kaum intelektual yang ingin negaranya baik. Jadi bukan yang benci pemerintah, tapi yang ingin negaranya baik. Oke. Bang, satu pertanyaan yang terakhir. Setelah jadi ketum KNPI, ini kan sudah luar biasa puncaknya, Bang. Apa target Abang selanjutnya? Target mengabdi kepada negara. Oke, siap. Jadi pengabdian terhadap negara ini bisa melalui banyak hal, ya, menjadi seorang yang tanpa jabatan pun bisa mengabdi kepada negara dengan melakukan misalnya kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain. Jadi target saya simpel. Kalau misalkan banyak orang bercita-cita terlalu tinggi kan nggak bagus juga. Saya juga tahu diri bahwa saya dari kalangan rakyat. Jadi ya saya berharap bahwa negara masih membutuhkan tenaga saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang cukup baik dan berguna bagi bangsa dan negara kita. Oke, sekali lagi Bang, pesan untuk pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia ada beberapa kelompok ya. Ada yang aktif di kelompok gerakan mahasiswa, ada yang tidak kuliah, ada yang dia juga masih aktif di kepemudaan yang skalanya luas, Karang Taruna, organisasi-organisasi lainnya. Sekali lagi pesan Abang untuk teman-teman generasi muda Indonesia khususnya. Saya berharap teman-teman jangan melupakan pendidikan ya. Tetap pendidikan itu salah satu yang utama. Nah, saya yakin juga teman-teman yang hari ini tidak kuliah bukan karena tidak mau, tapi mungkin kesulitan ekonomi, dan ekonomi itu bisa dicari solusi dan permasalahannya jika memang kita niat. Yang penting semangat dalam diri pemuda itu adalah semangat maksimal seorang manusia saat dia hidup di dunia. Jadi saat kita menjadi pemuda ini jangan pernah sampai hilang api semangat itu. Karena di saat kita anak-anak, saat kita tua ini nggak ada yang semangat seperti saat kita muda. Nah, kedua, saya berharap kepada kalangan pemuda Indonesia, seluruh pemuda Indonesia, ayo tunjukkan bagaimana kreasi-kreasi yang teman-teman buat ya, kreativitas, ya, inovasi yang teman-teman buat. Yakin bahwa apa yang teman-teman pemuda ciptakan itu, bahwa di antara beberapa ciptaannya pasti akan ada yang bermanfaat, bahwa memang hidup kita ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk terus berjuang. Jadi itu motivasi saya bahwa dalam sebuah kehidupan ini saat kita sama-sama mengatakan bahwa kita adalah seorang manusia, berarti kita memang diciptakan untuk terus berjuang oleh Allah sampai di masa akhir nanti. Karena sampai mati pun kita masih berjuang untuk bagaimana mendapatkan surga. Sampai mati pun kita berjuang untuk selamat ya. Untuk selamat dunia akhirat. Luar biasa. Abang kita Ketum DPP KNPI Bang Haris Pratama. Terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Salam buat teman-teman generasi muda. Generasi muda yang lain. Siap, terima kasih Bang. Salam generasi muda.
Oke.